dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cakep dimanapun kalian berada. Selamat HUT RI yang ke-80. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Senang sekali saya Ferdian Hamzah sebagai host dalam podcast Cakep Polbangtan Medan Spesial Edisi HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia semakin maju dan berdaulat pangannya. Wah, luar biasa sekali. Tak terasa ternyata Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, juga menginspirasi tentunya, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Beliau adalah direktur dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Juga beliau aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, petani, dan juga masih aktif nih sebagai dosen di kampus Polbangtan Medan. Langsung saja kita sambut, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Nurliana Harahap, SPMSI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ferdi. Wah, luar biasa. Sepertinya ceria sekali nih, Bu. Harus ceria. Pas Dirgahayu 80 tahun, ya kita harus lebih semangat. Semangatnya 45 sekali nih. Boleh dong, baik, Bu. Boleh dong, Bu, kita cerita-cerita dulu mengenai lagi sibuk apa sih, Bu, akhir-akhir ini, Bu? Kesibukan hari ini ya dan belakangan ini sesuai dengan program strategis nasional ya, yaitu upaya pencapaian swasembada pangan. Swasembada pangan lagi nih. Tiada hari tanpa swasembada Tiada pangan. hari tanpa swasembada pangan. Sehingga kita sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan vokasi juga harus ikut mensukseskan upaya pencapaian swasembada pangan ini. Melalui apa? Tentunya kita berperan di dalam pendampingan program-program swasembada pangan melalui Brigade Pangan, mahasiswa terlibat, dosen terlibat, menjadi LO dosen, kemudian mahasiswanya mendampingi Brigade Pangan di lapangan untuk membangun pertanian modern bersama petani-petani milenial yang di Brigade Pangan. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir untuk menghadiri podcast perdana kita di podcast Cakep Polbangtan Medan. Baik, Bu. Nah, tema kita hari ini adalah 80 tahun Merah Putih berkibar menuju Indonesia berdaulat swasembada pangan. Nah, kira-kira nih, Bu, dari tema tersebut, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Ibu mengenai tema tersebut, Bu? Saya sangat terinspirasi betul dengan tema swasembada pangan ini ya. Teringat kita pernah mengukir sejarah, yaitu di tahun 1984 Indonesia mengukir sejarah mencapai sebagai negara yang swasembada beras. Swasembada Mungkin beras. adik-adik mahasiswa yang lain juga masih ingat di benak kita ya. Dari FAO kita mendapat hadiah Nobel atas keberhasilan tersebut. Yang dulunya kita menjadi negara pengimpor beras, tapi di tahun 1984 itu kita menjadi negara mendarat menjadi negara swasembada beras. Nah, itu teringat saya sekarang di 80 tahun Dirgahayu RI Indonesia yang ke-80. Yang Oh, ke-80. teringat lagi, oh ini ada sejarah yang besar lagi diukir kembali oleh bangsa ini. Sejarah yang akan kita ukir kembali nih, Bu. Iya, benar sekali ya, swasembada Swasembada pangan. pangan. Dan Pak Menteri juga sudah menyampaikan ya, yang awalnya ditargetkan oleh Presiden dari 5 tahun menjadi 3 tahun, bahkan 1 tahun 1 tahun. 2025 ini kita capai itu swasembada pangan. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi kan Bu, bercerita mengenai swasembada pangan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh semua lapisan-lapisan
pemerintah, oleh masyarakat juga tentunya, Bu. Tentunya pasti ada tantangan-tantangan nih, Bu, dalam melakukan, mendukung swasembada pangan itu, Bu. Sebagai Ibu nih yang terjun langsung ke petani, ke masyarakat, apa sih, Bu, tantangan yang sering kali Ibu temukan, ketika di lapangan, Bu? Banyak ya tantangan itu kita temukan di lapangan, baik itu tantangan yang bersifat teknis gitu, kemudian yang juga non teknis. Nah, malah non teknis ini itu, apa ya, menjadi kendala, di dalam pencapaian swasembada ini. Misalnya, perubahan iklim global, ya, Mmm, kemudian nah ini mengakibatkan iklim yang, tidak bisa diprediksi nggak ya stabil pertanian, ya gitu nggak kan. stabil lah, petani, hujan kebanjiran, nggak bisa nanam, nanti kadang juga atau tiba-tiba tidak ada hujan, nggak bisa nanam juga, tambah tinggi, serangan hama penyakit. Serangan hama Nah penyakit. ini juga akan mengakibatkan, tantangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dari hasil pertanian kita. Selain itu dosen beserta mahasiswa, di dalam pembelajaran, baik teori maupun praktek ini, kita harus sinergikan dengan, muatan-muatan yang, aplikatif ya, untuk mendukung swasembada pangan Mendukung ini. swasembada pangan lagi-lagi. Ya, dan di kampus kita sendiri, kita sudah menerapkan kampus mandiri Kampus pangan. mandiri pangan itu seperti apa nih, Bu? Nah, kampus kita, kan kita punya lapangan yang cukup luas ya. Ada area lahan pertanian sawah, kemudian Pertanian ada sawah, perkebunan. perkebunan, Jadi kita di lahan yang ada ini kita kelola dengan TEFA ya, Teaching Factory, teaching Teaching Farm factory, ini teaching mahasiswa dalam proses pembelajarannya kita menerapkan bagaimana mereka itu betul-betul mendekati ke dunia kerja yang sebenarnya ya, apalagi kalau dengan kampus mandiri pangan. Di lapangan kita menanam padi ya, yang hasilnya beras itu digunakan untuk kebutuhan institusi kita, untuk kebutuhan mahasiswa di asrama. kebutuhan mahasiswa. Jadi Iya, juga pegawai bisa. Nah, sehingga kolam-kolam kita ini juga ya ada yang kita berdayakan. Sekarang ada ikan, kan kebutuhan untuk protein. protein kita Nah, iya kan, biar protein hewani. Kemudian juga lahan-lahan yang lain kita kembangkan hortikulturanya untuk kebutuhan sayurnya, kebutuhan sayur, buah-buahannya, buah-buah, baik di lapangan terbuka maupun di greenhouse-nya. greenhouse kita Ya, si sendiri. greenhouse-nya. Nah, itu sehingga terbangunlah sebuah rantai ya di kampus kita ini eh, untuk menghasilkan sebuah kampus yang mandiri terhadap Kampus pangan. wah, luar biasa sekali. Jadi kampus kita menyediakan lahan, mahasiswa bebas nih Bu, nanam sesuka hati, mau nanam sayur, nanam buah. Nanti hasilnya juga dikembalikan untuk dosen, dosen yang membeli. Jadi mahasiswa juga bisa sambil Betul berwirausaha. sekali. Jadi mahasiswa ini bisa menanamkan ya, bisa langsung praktek untuk berwirausaha Berwirausaha. di lapangan, apalagi dengan di kampus ini kan bisa didampingi, dibimbing oleh dosen secara langsung, mulai dari hulunya sampai hilirnya banyak apa unit-unit bisnis yang bisa dikelola oleh mahasiswa tergantung dari passionnya. Nggak Baik, bisa kita paksa ya. Oh, ada yang hobinya di hilir, ada yang hobi di hulu. baik. Nah, seperti itu. Bicara produk-produk pertanian nih Bu, di depan kita ada nih Bu, produk pertanian olahan dari mahasiswa Ya, Polbantan Medan. cakep ini ya. Namanya Heeh. itu es jastel Bu. Es jahe, telang, serai, dan juga lemon. Sehat ini ya. Sehat, Ya, betul. minuman herbal yang diolah langsung oleh mahasiswa kita. Ada juga Bu, camilan kita, ada pisang rebus, ada ubi rebus, yang langsung kita ambil dari lahan pertanian kita. Wah, hebat ini ya. Jadi from farm to table ya. Oke, boleh dong Ibu, kita cobain dulu Kita cicip sebelum dulu ya minuman kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oh, oke. Bismillah. Gimana nih Bu, boleh kasih rating nggak untuk olahan pertanian mahasiswa kita nih Bu?
top. Jadi saya kasih nilai ini 9. 9/10. Wah, 9/10. Karena bunga telang itu juga bermanfaat ya. Antioksidannya tinggi. antioksidan. Kemudian itu ada juga jahe ya. Ada jahe, ada Jahe ada serai juga, serai. Bu. Ini untuk apa namanya kolesterol bisa ya. Apa eh, untuk minum-minuman sehat lainnya. Untuk Lengkap semua. Tambah segar mengebalkan jeruknya. mengebalkan, imun tubuh kita Ya, nih, Bu. betul. Ditambah Segar. kesegaran dari lemon yang kita Iya. taruh. Wah, oke nih, Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Iya. Kan tadi Ibu udah ceritakan bagaimana peran dari, kampus kita untuk mendukung dari pertanian swasembada pangan kita nih, Bu, mensukseskan swasembada pangan kita. Lantas untuk, peran kami, Bu, sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kami lakukan untuk mendukung program swasembada pangan kita nih, Bu, terutama di Provinsi Sumatera Utara? Mahasiswa juga bisa berperan dan memang harus. Harus berperan. Kita sebagai pendidikan vokasi ya, harus betul-betul praktek, nggak hanya di kelas, ya, tetapi terjun ke masyarakat. Di mana sekarang mahasiswa banyak terlibat melalui MBKM, mendampingi brigade-brigade pangan, ya, mahasiswa kita yang update dengan teknologi. Karena di brigade pangan itu kan banyak alsintan, ya kan? Alsintan, Jadi ini petani, mereka kadang kita temui itu masih kurang update terhadap penggunaan alsintan. alsintan. Jadi mahasiswa kita itu baik yang putri maupun yang putra harus bisa mengoperasikan itu. TR4, combine R4, harvester. harvester, kemudian TR2, transplanter. Ya ibu saja sebagai dosen bisa mengoperasikan TR4 Wah. itu. Ya harus itu. Apalagi anak-anak muda menjadi harapan kita ini sebagai regenerasi petani Iya ya. betul banget, Iya, harapan dari regenerasi petani-petani yang katanya kuno gini, Bu. Tapi kalau sekarang karena adanya peran dari kampus kita, berarti Bu, saat ini mahasiswa yang sedang MBKM, yang sedang praktik langsung di lapangan, itu langsung diterjunkan mendampingi penyuluh dan juga brigade pangan, Bu? betul. Jadi mahasiswa kita itu bersama-sama petani ya di Brigade Pangan, petani-petani lainnya juga kan yang udah bergabung di dalam Brigade Pangan itu ya, serta penyuluh-penyuluh pendamping. Penyuluh Jadi pendamping. mereka harus mendorong, bertanam, terus kita tingkatkan IP-nya. Kan kita lihat selama ini sering petani kita itu bertanam cuma sekali gitu ya. Dengan adanya Brigade Pangan ini bisa meningkatkan IP yang dulunya 100 menjadi 200 bahkan kita jadikan menjadi IP 300. Wah, berarti dengan adanya mahasiswa kita justru membantu pemerintah nih Bu dalam mensukseskan program swasembada pangan kita. Luar biasa sekali ya Sobat Cakep apa yang dibilang oleh Ibu Direktur nih. Tapi Bu, tadi kan Ibu udah nyampaikan peran mahasiswa nih Bu. Selanjutnya adalah apa sih peran dari mahasiswa kita yang akan lulus nih Bu? Kan bentar lagi kita akan wisuda nih Bu. Boleh dong Ibu sampaikan pesan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang akan lulus untuk tetap berkontribusi di bidang pertanian nih Bu. Harapan kami ya sebagai pengelola pendidikan ya institusi ini ya Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini setelah mahasiswa menimba ilmu di kampus Polbantan ini 4 tahun ya harapan kita mereka bisa mengaktualisasikan ilmu pengalamannya kepada masyarakat. Benar Apalagi banget. sekarang sangat kita tunggu bagaimana pengabdian masyarakat, lulusan-lulusan kita yang sudah berbekal ilmu dan pengetahuan serta teknologi, supaya bisa menjadi bisa memajukan pertanian ini menjadi lebih maju. Dan harapan kami, petani-petani yang menjadi brigade-brigade pangan ke depan ini ya bisa alumni ini. Wah, Kan jadi penghasilannya penghasilannya besar-besar ya. nggak bisa dipandang sebelah mata ternyata Bu. Betul, itu Penghasilan pertanyaan itu dari hebat iya loh. Bu, karena saya pernah mendapatkan cerita inspirasi nih Bu, bahwa selagi masih ada kehidupan, selagi masih ada mahasiswa, pertanian ini masih dibutuhkan gitu Bu, sampai kapanpun justru pertanian yang paling dibutuhkan. Itu sudah pasti.
kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak pernah lepas dari hasil produk pertanian. Pertanian. Adik-adik kalau di rumah, di asrama ini bangun pagi, sudah disiapkan nasi dengan lauk pauknya semua itu hasil Hasil pertanian. pertanian, Bu. Dan sudah kita lihat dari bukti nyata ya, ketika terjadi krisis moneter berkepanjangan, sektor mana yang menolong? Pertanian lagi. Pertanian Pada saat lagi. apa COVID-19, COVID-19. itu juga pertanian. Orang yang PHK dari kota berbondong-bondong harus kembali ke desa. Mana yang selamat? Pertanian lagi. Justru pertanian yang menjadi garda terdepan kita nih, Bu. Betul Di sekali. tengah-tengah pandemi kemarin. Iya. Wah, nah terakhir nih, Bu. Apa sih, Bu, harapan Ibu di tengah HUT RI yang ke-80 ini, Bu? Harapan Ibu untuk kampus kita Polbangtan dan juga untuk mahasiswa Polbangtan Medan. Harapan saya ya kita Sivitas Akademika Polbangtan Medan, baik itu pegawai, dosen ya dan mahasiswa harus penuh semangat untuk mendukung swasembada Swasembada pangan, pangan. kedaulatan pangan, dan kita meraih bisa kita capai cita-cita kita di tahun 2045 ya sebagai Indonesia lumbung pangan lumbung dunia. pangan dunia. Jadi mencapai itu butuh proses secara Berkelanjutan berkelanjutan. dari yang kecil-kecil dulu, Benar, Bu. bertahap itu, tapi berkelanjutan. Nah, ini harapan besar kami kepada seluruh sivitas akademika Polbangtan Medan mendukung penuh dengan semangat, ya, kerja keras, kerja tuntas, sehingga kita betul-betul dapat mewujudkan ya dan ikut berpartisipasi dalam pencapaian swasembada pangan itu. Swasembada pangan. Wah, luar biasa sekali pesan dari Ibu Direktur kita untuk semua Civitas Akademika Polbangtan Medan. Terakhir Ibu ada pesan yang ingin Ibu sampaikan lagi nggak, Bu? Untuk masyarakat, untuk petani ataupun untuk siapapun Ibu di HUT RI yang ke-80 ini, Bu. Saya berpesan ya kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, baik di kota, baik di desa, terutama masyarakat kita yang di pedesaan ya, janganlah berbondong-bondong tertarik bekerja di kota. Di pertanian itu banyak potensi-potensi alam kita di lahan pertanian yang belum terkelola, belum optimalisasinya itu belum belum teroptimalkan pengobatannya. Nah, jadi kita berharap supaya pertanian ini terus maju di desa itu, kita bangun terus supaya negara kita makmur dan swasembada dengan pangannya. Swasembada pangan kita bisa terwujud gitu, Bu. Betul. Wah, luar biasa sekali Sobat Cakep. Dalam podcast kita hari ini, kita akhiri, Bu, podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita Sama-sama. atas cerita inspirasinya, atas pengalaman yang disampaikan, atas pesan-pesan yang disampaikan kepada kami, terutama mahasiswa dari Polbangtan Medan. Semoga kedepannya kita masih bisa mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa lagi nih. Harus itu. Biar podcast cakep kita semakin cakep tuh, Bu. Nah, Baik, kita akhiri podcast cakep hari ini. Semoga seluruh penonton podcast cakep terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Semangat terus dalam mengikuti kegiatan sehari-hari. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bu, sambil kita nikmati lagi es daun.